Nasdem nih pemain nih bang berarti bang. Nah, Kalau dia minum kopi. ngobrol ngobrol sama Bang Yandi. Ya, ngopi loh. Sama senior. Kayak senior junior. Dia letek. Semuanya proses belajar. Dalam politik, ilmu politik itu ada Darul. Nah. Yang menciptakan ilmu politik itu adalah kondisi, suasana. Kalau secara akademis tidak ada, cuma teori baik. Politik Menurut ahli-ahli baik. Bang Yandi nih ya. Abang ini kan Kamu mulai kan? nggak mulai sambil berjalan Pak ya. Ya. Kita santai-santai. Ini kan podcast pertama aku juga. Jadi abang ini kan dulu kan wartawan, kenal sebagai wartawan, yang terjun ke politik sekarang kan. Karena juga menjabat di politik juga bukan pejabat biasa ya kan, pengurus partai sekretaris kan di kabupaten. Bang, sebenarnya gue nggak tahu bang, apa bang, abang terjun ke dunia politik yang awalnya jadi wartawan bang. Sebenarnya apa sih yang abang cari di sini bang? Betul. Nah, Jadi sebetulnya menjadi wartawan dan jurnalis itu asik, asik bagi abang. Ketika kita mampu mengaplikasikan keinginan masyarakat sebagai wartawan ini, keinginan masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah ataupun pihak penguasa, kita tuangkan dalam sebuah karya jurnalistik dan itu didengar, itu punya kebanggaan tersendiri luar biasa. Contoh misalnya kita meliput di desa A, jalannya jelek, jembatannya putus, keinginan masyarakat kemudian minta disampaikan, kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah, itu punya kebanggaan kita kan. Namun ada sisi yang lain, terkadang tidak semua apa yang kita sampaikan lidah masyarakat ini kepada pemerintah itu didengar. Nah, hal inilah yang sebetulnya memicu bahwasanya abang ini harus masuk, saya ini harus masuk ke sistem. Supaya apa? Supaya apa yang menjadi keinginan masyarakat hari ini itu dapat saya sampaikan. Dan sistem yang ambil itu adalah jalur politik. Jalur politik lah. Karena mengapa? Jadi begini. Bahwasanya kita hidup sekarang. Bahwasanya kita ini sebagai warga negara Indonesia ini. Saya ingin mengutip perkataan ketua saya, Ketua Nasdem Bangka Barat. Di setiap agenda pertemuan dia selalu katakan, selama kita memiliki administrasi kependudukan, dokumen administrasi kependudukan yang namanya KTP, artinya tidak ada sejengkal sekalipun bahwa urusan di Republik ini yang tidak menggunakan cara-cara politik. Bahkan agama sekalipun diatur oleh partai politik, diatur oleh orang-orang politik. Contoh, kota haji yang mengatur, undang-undangnya yang memuat, DPR RI yang diisi oleh perwakilan partai politik. Nah, artinya saya harus masuk ke sistem untuk menyampaikan keinginan masyarakat kepada, supaya ini didengar oleh pihak penguasa, oleh pihak pemerintah.
Memang betul, terkadang ya sisi lain ketika menjadi wartawan ada kebanggaan ketika didengar. Namun tidak semuanya untuk didengar oleh pemerintah. Ini yang akhirnya memutuskan abang untuk masuk ke dunia politik. Karena semangat bukan semangat, idealisme ini yang harus abang jalankan hari ini. Karena nothing tulus abang berpolitik, makanya semenjak dibawa ke pemimpinan Bang Mansa sebagai Ketua DPD Nasdem Bangka Barat, kami ingin menjadikan bahwa hari ini Nasdem ini ingin memberikan kontribusi dan manfaat untuk masyarakat. Oke, mungkin terkait tujuan semua politisi kalau berbicara itu kan mungkin semua sama. Ya. Kepentingannya untuk kemajuan kan, tujuannya kan. Tapi yang sekarang ini kan seperti yang Abang katakan, Abang kan tujuannya tadi ingin ada dalam sistem. Artinya ada sesuatu yang ingin Abang ubah Ya. atau Abang perbaiki kan. Nah Bang, jauh nih Bang, berapa lama Bang Abang menjadi politisi, terjun ke politik, dan apakah sudah tercapai Bang? Apa yang keinginan Abang yang awal tadi yang buat Abang gundah gulana dari wartawan tiba-tiba masuk ke politik dan sekarang ini tercapai Bang itu Bang? Apakah masih dengan niat yang sama atau setelah terjun ke politik sudah berbeda? Kan sekarang ini kan banyak politisi dikatakan bahwa hanya merebut kekuasaan, hanya ambisi supaya bagaimana memegang sistem dan kekuasaan itu ada di pihak kelompok mereka. Nah, seperti itu Bang. Niat Abang masih sama seperti waktu masih wartawan? Niatnya tetap sama loh. Artinya niat saya masuk ke dunia politik pun sama halnya saya menjadi wartawan. Apa niat? Saya harus menjadi penyambung lidah rakyat. Nah, kebetulan hari ini saya di posisi dipercaya sebagai sekretaris Partai Nasdem Bangka Barat. Ya, saya tetap menampung semua aspirasi yang disampaikan kepada partai ini. Dan kita teruskan kepada fraksi kita yang ada di DPRD sana. Kita kawal, fraksi kita kawal. Nah, karena ini mekanisme kerja, mekanisme sistem kerja yang ada di partai. Karena fraksi itu kan perpanjangan partai yang ada di lembaga. Nah, kita sampaikan kepada fraksi, tolong ini ditindaklanjuti. Ini tugas mengawalnya adalah tugas partai. Bang, jelas balik selama Bang menjadi wartawan dulu Bang. Sampai lama Bang menjadi wartawan? Sampai sekarang masih sih sebetulnya. Masih. Sambilan tadi ya. Karena gatel kalau tidak nulis. Sambilan berpolitik, sambilan naluri jiwa jurnalis ini sudah terlanjur tertanam. Jadi kalau tidak menulis satu hari itu pusing. Jadi minimal walaupun bentuk beritanya apa, yang penting ada tulisan lah. Nah, jadi berapa lama Bang? kurang lebih 8 tahun lah. 8 tahun ya. 8 tahun ya. Bang, pengalaman yang berkesan sama jadi wartawan Bang apa Bang? Pengalaman yang paling berkesan ya itu tadi yang kita sampaikan tadi. Dulu saya pernah menulis yang jembatan Kerana itu. Jembatan Kerana waktu itu kondisinya sangat memprihatinkan dan alhamdulillah saya tulis, kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Sekarang sudah terbangun alhamdulillah. Kemudian dulu saya ingat juga jembatan daerah di Jebu Laut. Saya ingat waktu itu bupatinya Mas Ustadz Zuri, karena saya lihat anak-anak sekolah nyebrang dengan kondisi jembatan kayu yang memprihatinkan, kemudian langsung ditindaklanjuti. Ya banyak sih kesan-kesannya. Kalau untuk pengalaman berisiko selama menjadi wartawan ada? Setiap pekerjaan sih pasti ada resiko. Namun begini, kita ini kan sebagai jurnalis ada rel rambu-rambu yang mengatur, ya kan? Nah, inilah untuk memperkecil resiko kita. Artinya, saya ingin berpesan kepada kawan-kawan, ya adik-adik lah saya pikirkan hari ini.
adik-adik wartawan yang ada di Bangka Barat ini. Etika jurnalis inilah yang menjadi benteng kita untuk memperkecil segala risiko. Ya. Tapi ketika berita itu terkait permasalahan segala macam yang di backup oleh ini kan tidak menutup kemungkinan adanya intimidasi oleh wartawan. Biasa itu biasa. Pernah dialami tidak bang, maksud bang, resiko-resiko di intervensi pihak-pihak karena berita terlalu keras untuk pertambangan misalnya, di backup, di gangguan tuli, di intervensi, ada tidak abang mengalami hal-hal macam itu? Ada, pastinya ada. Cuma ya kita hari ini lillahi ta'ala, tulus lah, ikhlas lah. Nah, cuman kita ngadepin risiko seperti itu. Cuekin aja. Ini kan risiko ini kan ngaruh bisa ke kita nih intervensi, ke keluarga, intervensinya. Ya sekarang kan selama ada bukti bentuk intervensi itu kan bisa dilaporkan. Ini bentuk ancaman, kita butuh perlindungan dari aparat. Bang, kalau melihat kesejahteraan wartawan saat ini bang, di daerah kita bang, melihat seperti apa bang? Apakah sudah sejahtera bang? Dibalik dengan profesi dia yang juga untuk masyarakat, menulis untuk pengaruh supaya mengeluarkan aspirasi masyarakat, itu kan tugas salah satu fungsi wartawan. Nah, dibalik itu apakah wartawan ini sudah sejahtera bang? Untuk dirinya sendiri bang, dia memperjuangkan orang lain ya bang. Tapi untuk dirinya sendiri seperti apa bang? Abang lihat nih sekarang ini seperti apa bang? Sudah sejahtera belum wartawan kita nih bang? Kalau lihat situasi sekarang. Ya kalau saya lihat sih alhamdulillah ya, kayak Khairul. Kalau zaman abang memang belum nempurul, belum nggak ketemu waktu itu. Zaman Bang Dapitri, zaman Bang Hendra masih ketemu. Kalau nulis berita kan pakai tulisan kemudian di fake kan. Kalau sekarang enggak lagi kan, ujung jari yang bermain kan. Nah artinya begini, ini proses perubahan yang terus ini. Apalagi sekarang kan online ini luar biasa. Nah kembali ke kesejahteraan, saya melihat secara kasat mata dari sisi luar ya alhamdulillah kawan-kawan adik-adik hari ini cukup sejahtera. Namun kalau dari sisi internalnya kan abang tidak bisa masuk ke situ kan, karena itu ranahnya manajemen perusahaan. Tetapi kan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Setiap tahun kan setiap perusahaan itu wajib untuk membayar gaji itu sesuai dengan UMP misalnya standarnya kan. Tapi itu kembali lagi ke ranah manajemen lah itu. Kekuatan perusahaan. Ya. Jadi kalau dilihat rata-ratanya setiap manajemen perusahaan media di sini. Tidak bisa abang masuk ke situ karena abang hari ini selama ini hanya berada di manajemen Radar Bangka. Ya artinya plus minusnya pun ada lah. Dan itu tidak bisa di Radar Bangka. Iya. Bang, kalau untuk abang ini kan abang sekarang kan menjabat sekretaris partai. Targetnya abang apa bang untuk pemerintahan bang? Abang masuk ke politik. Ya, jadi kalau memang target kelembagaan, kepartaian, ya pilkada ini harus kita menang. Supaya apa? Kepentingan lembaga, kepentingan partai Nasdem ini sederhana loh. Kepentingannya adalah bagaimana bisa membawa arus perubahan besar di Bangka. Masyarakat saat ini kan menilai dan menganggap politik ini sudah kotor, Bang. Ya. Ya. Jadi setiap ada yang mau terjun ke politik itu dianggap waduh, kenapa harus politik kan? Nah, sudah terlihat betul permainan politik nih, terlihat kotor kan, dan sebenarnya jadi janji manis, itu kan yang dianggap masyarakat saat ini. Nah, abang sendiri terjun ke politik nih melihat masyarakat ini kesiapannya seperti apa bang? Kenapa bang? Abang mau bang masuk dalam lumpur kayaknya politiknya? Sebetulnya yang membuat sistem seperti itu bukan politik, tetapi oknum lah ya kita katakan. Nah, abang pernah baca juga postingan status saya. Kenapa sepakat bahwa itu oknum? Politik
ini hanyalah cara. Sedangkan partai ini hanyalah motor. Nah, sebetulnya makanya saya sekali lagi ingin mengutip perkataan Ketua DPD itu, bahwa tidak ada sejengkal pun urusan ini yang tidak menggunakan cara-cara politik. Apatisme masyarakat hari ini karena sistem permainan yang tidak memberi edukasi kepada masyarakat. Bisa tidak Bang kita mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap politik Bang, terutama aktor politik lah Bang, mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa politik ini ada harapan di balik politik ini Bang. Bisa tidak Bang? Bagaimana caranya Bang? Dan itu satu semangat kita sebetulnya. Semangat kenapa ketua umum itu terus menyemangati kader-kadernya bahwa Nasdem ini tanpa mahar, ya karena kita ingin mengembalikan itu, mengembalikan paradigma masyarakat yang hari ini sudah sedikit apatis. Kalau Abang disuruh milih Bang, Abang kan pengen memperbaiki sistem Ya. dalam melalui jalur politik. Disuruh milih, Abang pengen milih eksekutif atau legislatif? Yang penting abang bisa menjadi pelayan masyarakat aja. Mau di legislatif maupun di eksekutif. Karena dua lembaga ini kan dua lembaga yang hari ini fungsinya kan berbeda. Ya kan? Kalau di legislatif ya artinya ada fungsi-fungsi yang kayak pengawasan, legislasi, budgeting. Ya kan? Kalau eksekutif kan lebih kepada kebijakan. Intinya sama saja pentujuan. Bang, Abang pernah nyalon dan gagal? Ya. Belum berhasil Bang? Gagal 2019. Ya. Pileg Dapil Bangka Barat Bang? Ya. Pileg Dapil 1 Kabupaten Bangka Barat, DPRD Kabupaten Bangka Barat. Nah Bang, gimana Bang perasaannya Bang setelah pertama perdana ini Bang ya? Perdana ikut kontestasi ya. dalam pemilihan umum sebagai politisi ya. Mencalonkan diri dan gagal Bang. Ya. Waktu itu dapat berapa suara Bang? 700-an. Lumayan Bang untuk pendatang baru. Nah seperti apa Bang perasaannya Bang? Puas. Wah. Puas. Kenapa abang katakan puas? Karena pemilih abang ini 700 lebih ini adalah orang-orang yang menginginkan, betul-betul menginginkan hari ini semangat perubahan. Mereka orang-orang yang yang berpikir dan tidak berpikir memilih itu karena imbalan, tidak. Ada tidak Bang pas saat Abang nyalon, Abang yakin Abang duduk? Optimisme harus. Optimis Kan ada harus. perhitungan Ya. selama masa kampanye segala macam. Nah itu perhitungan itu kan ada ya keyakinan Abang bahwa perhitungan lah nggak cukup suaranya masih duduk. Nah, Oh ya, kalau itu belum karena ada optimis ini, maka kita terus bersemangat untuk mencari suara sebanyak-banyaknya. Karena kan ini sistemnya suara terbanyak. Abang menemukan nggak Bang ada masyarakat atau pemilih Abang yang oke, aku pilihkan nanti tiba-tiba saat pemilihan tidak milih Abang? Ada, itu biasa. Nah, seperti apa Bang? Jadi kan di sini kan bukan hanya politisi yang menipu rakyat, pemilih pun bisa menipu calon politisi yang ingin jadi. Ya. Seperti apa Bang kalau Abang menilai sendiri Bang? Ya itu sebuah dinamika ya. Dinamika artinya apa sih tidak terlalu memusingkan hal itu. Artinya apa? Ketika dia sampaikan itu ya dengan senyum, dengan senang hati. Tapi Abang merasa nggak Bang ditipu sama konstituen sendiri Bang? Oh enggak. Karena apa Rol? Ini kan hak konstitusi, ya kan? Abang tidak pernah merasa bahwa ditipu atau gimana, tidak. Karena apapun ya ini adalah hak konstitusi. Konstitusi seorang warga negara Indonesia yang hari ini memiliki hak dipilih dan memilih. Pileg kemarin, Abang menggunakan hak konstitusi Abang untuk dipilih. Dan Abang menghargai masyarakat yang punya hak yang sama tetapi memilih.
Nah, persoalan dia ingin memilih atau tidak, ya itu tidak bisa kita paksakan. Terkait modal bang, modal pencalonan kemarin bang, berapa modal yang bang sudah keluarkan hanya untuk mencalonkan dalam pileg kemarin bang? Ya itu ada lah, cuma tidak sebesar orang lah. Paling kalau abang jujur aja cuma sebatas operasional, kan? Ya abang harus operasional silaturahmi. Banyak katanya kan orang juga kan yang gagal itu kan modal udah keluar besar kan. Semua itu kan harus diperhitungkan. Makanya kita ini kembali ke niat. Niat kita nih kalau untuk mencari sebuah kekuasaan, maka kita akan jor-joran. Ya, tapi kalau niat kita ini ingin berbuat satu kebaikan melalui politik, ya apa adanya, tidak perlu kita jor-joran kan. Abang tadi kan bilang bahwa niat abang masih sama, Ya. kalau abang wartawan milih terjun ke politik. Nah bang, kalau disuruh milih bang, perintah partai atau perintah masyarakat bang? Ya perintah masyarakat lah. Perintah masyarakat lah. Artinya di sini dalam hal ini berarti abang sendiri seperti apa bang sama partai bang? Apakah siap misalnya ada bertentangan dengan keinginan masyarakat tapi perintah partai harus seperti ini bang? Apakah seperti itu? Gimana bang menanggapi situasi? Alhamdulillah selama di Nasdem tidak ada suatu instruksi yang harus bertentangan dengan masyarakat. Kenapa? Dan itu menjadi dasar alasan abang memilih Nasdem. Dan kebanyakan nih kita kan tidak sesuai jiwa kita ya bang. Kadang-kadang partai itu bertindak seenaknya, Ya. dia menginstruksikan kadernya untuk sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya. Nah, makanya aku tanya kayak abang macam itu kan, abang sendiri seperti apa bang selama ini bang? Belum ada ya bang? Tidak ada. Abang tidak pernah merasakan itu. Dan cukup enjoy kok. Karena kita semuanya terbuka. Baik ketua DPD, ketua DPW, Bang Tio, ya alhamdulillah. Selama untuk kepentingan masyarakat, dia selalu dukung. Apa yang abang cita-citakan terakhir bang? Secara pribadi atau gimana? Secara abang sebagai partai politisi untuk masyarakat, harapan. Oh ya, harapannya ya teruslah untuk berbuat ya untuk masyarakat kita melalui partai politik yaitu Partai Nasdem. Karena kebaikan ini loh tidak ada batas. Namun jangan pernah mengharap sebuah imbalan dari sebuah kebaikan yang kita berikan. Balas jasa. Ya. Tapi hari ini partai politik yaitu Partai Nasdem ini ingin menjalankan fungsi yang sebenarnya sebagai partai politik.